bisa memenuhi atas kecukupan dari orang-orang yang dia tanggung. Allah Taala bil islami ilaihim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka dengan berbuat baik kepada mereka. Bisa lagi dengan menutup kekurangan mereka, wa yadfa'u dan tidak kemiskinan mereka, wa ta'ala dan memperhatikan mereka, wal-qiyamu bima yuridu dan melakukan apa-apa yang diinginkan wal-qiyamu bima maksudnya al-qiyamu yaitu al-ladzi al-rahmani subhana ada yang memiliki hakul ibad dan hakul yaitu sebagai akal dan sebagai akal. Lalu ada ihsan maka bagi itu tetangga memiliki hak memberikan Allah diberikan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan surah An-Nisa ayat ke-36. Qala Syekh rahimahullahu taala wa kadzalika wal jari al junub. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik setelah perintah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga. Tetangga dimulai dari tetangga yang ada hubungan kerabat dengan kita, jaridil qurba. Kemudian selanjutnya tetangga wal jari al junubi, tetangga yang dekat tapi tidak ada hubungan kerabat, ya, orang lain tapi tinggal di dekat kita. Ai alladzi laisa lahu qarabah, yaitu orang yang tetangga yang tidak punya hubungan kerabat dengannya, tidak ada keturunan nasab. Wa kullama kana al-jaru aqraba baban, setiap semakin dekat atau semakin dekat seorang tetangga itu pintunya, kana akidun hakkan, kana akidun hakkan, atau kana akidah hakkan. Jadi setiap semakin dekat seorang tetangga pintunya dengan kita, maka semakin semakin kuat, semakin ditegaskan atau semakin ditekankan haknya terhadap kita. Jadi yang dilihat ukurannya adalah pintu rumahnya. Siapa yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita, maka haknya lebih besar. Kewajiban kita untuk berbuat baik kepadanya lebih besar. Fayambagi lil jari ay yata'ahada jarahu, maka mesti bagi seorang tetangga untuk memperhatikan tetangganya. Bil hadiyati
dengan memberi hadiah untuk mempererat hubungan antara tetangga itu dengan memberi hadiah. Nabi SAW bersabda, tahadu tahabbu, tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian sehingga kalian saling mencintai. Wassadaqah, kemudian juga dengan memberi sedekah, memberi sedekah apabila terkhusus, apabila kalau tetangga itu memang membutuhkan. Kalau hadiah tidak mesti membutuhkan, sekalipun dia lebih kaya daripada kita, dia lebih mapan daripada kita, tetap kita memberi, saling memberi. Apalagi kalau tetangga kita itu lebih dahulu memberi, karena Nabi SAW mengatakan, "Idza ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, man ata ilaikum ma'rufan." Siapa yang mendatangkan kepadamu satu kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan tersebut. Dan ini di masa dahulu dipraktekkan di masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat. Kalau dikasih hadiah, dikasih makanan, itu tidak dikembalikan kecuali ada isinya biasanya. Tapi di masa sekarang wallahu alam, misalnya dikasih hadiah, piringnya saja tidak kembali. Piringnya, apalagi kalau piring cantik, biasanya tidak kembali lagi. Itu isaan namanya. Jadi kalau tetangga yang baik itu, kalau kita diberi hadiah, kita juga membalas dengan hadiah yang sama atau yang lebih baik atau semampunya. Fa idza lam tajidu ma tukafi'unahu, kata Rasulullah, kalau kamu tidak mendapatkan apa yang bisa kamu balas, mungkin pemberiannya besar, sedangkan yang diberi ini tidak mampu membalas, fad'u, maka doakan saja. Hatta tarawnahum annakum tukafi'unahu, doakan dia terus menerus sampai kau merasa bahwa doamu ini sudah mencukupi, sudah sebanding dengan kebaikan yang dia berikan kepadamu. Ini sifatnya umum, kita khusus tetangga, saling memberi hadiah, memberi sedekah kalau dia membutuhkan. Wad da'wah, saling mengajak. Kalau ada acaranya, ada pestanya, diajak tetangganya, dipanggil untuk hadir. Atau dakwah di sini bisa berarti doa, saling mendoakan kebaikan satu dengan yang lainnya. Jadi dakwah di sini bisa diajak ke rumah untuk makan, diajak ke rumah untuk minum atau apa saja, ada acara besar atau acara kecil. Wa al-latafah, al-latafah artinya lemah lembut, bil aqwali wal af'al, tidak berlaku kasar terhadap tetangganya, seperti ucapan, tidak mengangkat suara di hadapan tetangganya, tidak berteriak di depan tetangganya, atau tidak bersikap kasar dengan tindakan-tindakannya yang menyakitkan. Wa adami adhiyatihi, dan tidak menyakitinya, tidak menyakiti tetangga, biqaulin au fi'lin, dengan ucapan ataupun perbuatan. Yang ini yang banyak dilalaikan. Hak-haknya tetangga di masa sekarang ini banyak diabaikan. Seolah-olah menyakiti tetangga itu dosa kecil.
Tidak, dia dosa besar. Ya. Banyak orang sekarang itu menyepelekan dosa, bukan menyepelekan dosa kecil. Menyepelekan dosa kecil saja bisa menjadi besar. Kata Rasulullah, iyyakum wa muhaqqiratudz dzunub. Hati-hati kalian, hindarkan diri kalian dari menyepelekan dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa kecil tetap mungkin kecil, tapi kalau disepelekan menjadi besar. Karena ditumpuk-tumpuk sehingga membinasakan seseorang. Di masa sekarang bukan cuma dosa kecil yang disepelekan, tapi dosa besar itu disepelekan. Termasuk ini menyakiti tetangga. Siang malam, setiap hari, tidak ada hari kecuali menyakiti tetangganya. Baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, inna fulanah, ya Rasulullah, ini seorang wanita, si fulanah. Kenapa disebutkan perempuan? Karena biasanya ini yang bikin masalah. Tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga begitu. Nah, kalau laki-laki buat begitu ya lebih parah lagi itu. Karena keluar dari kebiasaan, melampaui batas sudah. Biasanya laki-laki lebih kalem lah, lebih bukan kayak lembu, tidak. Artinya lebih bisa menjaga dirinya. Tapi kalau perempuan biasanya sulit sekali menjaga dirinya dari menyakiti tetangganya. Kanya Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana yudrabu bihil masal min kasrati salatin wa siyamin wa sadaqah. Ya Rasulullah, ini ada seorang wanita ini menjadi teladan, menjadi pembicaraan karena banyaknya salatnya, puasanya, zakatnya. Yudrabu bil masal artinya dia dijadikan perumpamaan. Yang kalau ditanya siapa orang yang paling banyak salatnya, dia yang ditunjuk. Siapa yang paling banyak sedekahnya, dia. Siapa yang paling banyak puasanya, dia. Jadi ya Rasulullah, ini wanita ini ahli ibadah. Yudrabu bihil masal min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Makin banyaknya salatnya, puasanya, zakatnya, sehingga dijadikan perumpamaan, contoh dalam beribadah. Illa annaha tu'zi jiranaha bilisan. Satu saja kekurangannya, dia suka menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Bagaimana ini orangnya ya Rasulullah? Qala hiya finnar. Tempatnya ini perempuan ini di neraka. Salatnya tidak ada gunanya salat. Puasanya tidak ada gunanya puasa. Sedekahnya tidak ada gunanya. Hanya karena menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Bagaimana kalau memang sudah tidak salat juga? Sudah sedikit sedekahnya, sudah kikir juga, sudah bukan ahli ibadah tapi ucapannya buruk terhadap tetangganya. Perbuatannya, tindakannya buruk kepada tetangganya. Rasulullah mengatakan hiya finnar. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, inna fulana yudrabu bihil masal min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ada perempuan ini juga Rasulullah, sedikit sekali salatnya. Artinya yang wajib-wajib saja. Zakatnya juga, sedekahnya ala kadarnya. Puasanya juga yang wajib-wajib saja. Illa annaha la tu'zi jiranaha bilisan. Hanya saja dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Kata Rasulullah, hiya fil jannah. Ini orang wanita ini adalah ahli surga. Kenapa? Karena ibadahnya hanya untuk dirinya. Salatnya pahalanya untuk dia. Zakatnya, semua kebaikannya tidak ada yang ambil. Tapi kalau ini ahli ibadah tapi suka menyakiti orang lain, hilang semua pahalanya. Karena nanti dia akan bayarkan kepada orang yang dia zalim. Jadi jangan sampai merasa, woi saya ini ahli ibadah, sudah banyak sedekahnya, banyak zakatnya, banyak puasanya. Lupa kalau ternyata tiap hari dia sakiti tetangganya.
Itu kalau satu orang, kalau dua orang, tiga orang, sulit menjaga ucapannya. Suka mencaci maki, menghina, hasad, iri hati, dengki, provokasi. Itu semua penghancur pahala semua itu. Sebagaimana hadisnya Nabi, atadruna manil muflis? Abu Hurairah, kalian tahu siapa itu orang bangkrut? Kata sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut di sisi kami ya Rasulullah, orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya harta benda, tidak punya uang, tidak punya tanah, tidak punya apa-apa lagi. Itu orang bangkrut. Tapi kata Rasulullah, al-muflisu min ummati, orang yang sebenarnya bangkrut dari umatku bukan karena kehilangan harta. Harta ini bisa kembali. Apa banyak orang yang bangkrut, habis barang-barangnya, bisa kembali lagi, dia bisa kejar karena semangatnya bekerja. Dan itu banyak contoh-contohnya. Orang yang bangkrut bahkan banyak utangnya, tapi dia mulai dari awal, dari kecil sampai jadi orang sukses kembali. Itu di dunia. Tapi kata Rasulullah, orang bangkrut yang sebenar-benarnya bangkrut dari umat itu, mayati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakah. Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala ibadahnya, hajinya, umrahnya. Ya'ti wa qad syatama hadza wa kadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaqa dama hadza. Dia datang tapi pernah mencaci maki ini, pernah memfitnah ini, pernah mengambil hartanya si ini, pernah meneteskan darahnya si ini. Fa ya'khudhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Semua orang yang pernah dia zalimi, ambil semua pahalanya. Pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, semua. Hatta idza faniyat min hasanati qabla yuqda ma alaihi, habis semua pahalanya. Tapi ternyata masih banyak orang yang mau menuntut. Saking banyaknya ini kezaliman yang dia lakukan. Maka fayu'khadhu min sayyi'atihim, diambil dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi, orang-orang yang pernah dia sakiti, thumma turiha alaihi thumma turiha finnar. Diberikan kepadanya, habis pahalanya, dosanya orang diambil, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Wal iyyazu billah. Ini hati-hati. Karena yang paling banyak berpotensi kezaliman kita itu adalah tetangga. Paling banyak karena interaksi kita terlalu sering. Apalagi yang tidak pernah keluar rumah atau yang hanya di rumah saja, yang tidak bekerja di luar, artinya 24 jam di rumah saja. Nah, itu potensi untuk menyakiti tetangga itu sangat besar. Maka harus diperhatikan, jangan sampai ibadah kita sia-sia. Kita siang dan malam beribadah, ternyata hanya kita lakukan nanti pahalanya untuk orang lain, orang yang kita benci. Bukan orang yang kita cintai yang kita berikan pahala, tapi justru orang yang kita benci selama ini di dunia, dia yang ambil pahala ibadah kita. Apalagi sudah masuk bulan Ramadan, sampai pahala Ramadannya hanya untuk orang lain. Tidak bisa menjaga dirinya. Kemudian setelah haknya tetangga dekat, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sahibi bil jam, teman dekat. Qila, ada yang berpendapat siapa yang dimaksud dengan as-sahibi bil jambi ini? Qila ar-rafiqu fi safar. As-sahibi bil jambi di sini mengatakan adalah teman dalam perjalanan jauh. Misalnya kalau kita bepergian jauh, kita biasanya rombongan. Ada teman, makanya dan kita dilarang bepergian jauh itu sendirian.
Rasul mengatakan ar-raqibu thalatha rakbun, ar-raqibu itsnaini rakbun, war-raqibu wahda syaitan. Yang berkendara sendiri katanya, kata Rasulullah SAW adalah syaitan. Kenapa? Karena orang yang sendiri biasanya godaan syaitannya lebih besar. Ketika dia sendiri, itu godaan syaitan lebih besar daripada kalau kita berdua. Kalau kita berdua. Kemudian ulama juga mengatakan ini di masa Nabi SAW. Karena perjalanan jauh biasanya itu jauh dari keramaian, padang pasir. Kalau kamu pergi sendiri, berjalan sendiri, ada apa-apa, tidak ada yang lihat kamu. Kau mati atau sakit, tidak ada yang bisa apa. Adapun di masa sekarang, seumpamanya dia naik motor sendiri ke Makassar, apakah termasuk ini hadis? Ulama tidak termasuk. Kenapa? Karena di sepanjang jalan itu sudah banyak orang. Artinya bukan lagi tempat-tempat yang sepi dan sunyi. Apalagi kalau di atas mobil banyak, ada beberapa orang, sekalipun dia bukan temannya. Artinya dia pergi sendiri, tapi di atas mobil banyak orang. Itu tidak termasuk. Tapi dalam hadis ini, atau dalam ayat ini, wasahibi bil jambi, mengatakan ar-rafiqu fis safar, semua yang bersama kita dalam perjalanan. Apakah kita kenal atau tidak kenal. Jadi orang yang duduk di samping kita, itu juga punya hak untuk kita berbuat baik kepadanya. Seumpamanya dia kehabisan bekal, kita bagikan bekal. Dia membutuhkan bantuan, kita berikan bantuan. Umpamanya ada tasnya butuh diangkatkan, kita angkatkan kalau memang kita mampu untuk membantu orang-orang yang bersama kita dalam perjalanan, dalam pesawat, kapal laut, apa saja transportasi yang kita pakai dalam perjalanan, orang-orang yang bersama kita itu masuk kategori wasahibi bil jam. Wakila az-zaujah. Ada yang mengatakan as-sahibi bil jam di sini adalah istri. Dan ini juga istri termasuk yang besar haknya bagi seorang suami. Makanya Rasulullah mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya, kata Rasulullah, adalah yang terbaik terhadap istrinya. Jadi ukuran baiknya seorang laki-laki itu kalau dia baik kepada istrinya. Sekalipun dia baik kepada seluruh orang, di luar rumah dia sangat baik, tapi kalau di dalam rumah dia buruk terhadap istrinya, maka dia orang buruk. Dia adalah orang yang buruk. Karena di luar dia bisa menutupi sifat-sifat buruk. Ketemu orang dia bisa senyum, ketemu ini ucapannya lemah lembut. Tapi kalau di rumah, wah sudah keluar semua setannya. Kasar, kata-katanya kasar, dia lampiaskan semua sakit hatinya di dalam rumah. Nah, ini bukan orang yang baik. Justru yang paling pantas untuk kita berbuat baik adalah kepada istri. Wakila ada juga yang mengatakan as-sahibu bil jam di sini adalah as-sahibu mutlaqan. Pokoknya teman secara mutlak. Semua yang ada di sekitar kita, semua orang yang ada di sekeliling kita adalah teman. Apakah kita kenal atau tidak kita kenal, itu adalah teman. As-sahib itu artinya yang menemani, yang membersamai secara mutlak. Tentunya semakin dekat dengan kita, semakin besar haknya. Jadi kalau dia teman akrabnya, lebih dekat lagi, lebih besar lagi haknya terhadap kita. Tapi secara umum semua orang yang ada di samping kita, di sekitar kita, kita harus berbuat baik kepada mereka. Dan itulah sifat seorang muslim. Ketika Nabi ditanya, Rasulullah mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu sebenar-benarnya muslim adalah apabila muslim yang lain
merasa selamat dari ucapan dan perbuatannya. Artinya orang yang di sekitar kita itu senantiasa selamat dari keburukan kita. Tidak kita ucapkan ucapan yang menyakiti orang di sekitar kita. Karena mata tidak peduli. Pokoknya dia bicara saja, tidak peduli orang-orang di sekitarnya. Begitu juga perbuatannya, tindakannya. Tidak boleh mengganggu orang-orang yang di sekitarnya. Justru seharusnya seorang muslim itu senantiasa memberikan kebaikan. Seharusnya senantiasa memberi kebaikan. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, atau Nabi yang bertanya, mengatakan, inna minas syajari syajarah barakatuha kabarakatil al-mu'min. Keberkahannya sama seperti keberkahannya seorang mukmin. Artinya kebaikan yang ada pada pohon ini sama seperti kebaikan yang ada pada orang beriman. Setelah sahabat itu berusaha menjawab tapi tidak ada yang benar jawabannya, Nabi mengatakan hiyan nakhlah. Pohon itu adalah pohon kurma. Artinya Nabi memberikan perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Kenapa? Karena pohon kurma itu pohon yang paling banyak manfaatnya. Mulai dari ujung daunnya sampai ujung akarnya, semuanya bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Nah, begitu juga seorang mukmin. Semuanya harus memberikan manfaat. Tidak ada yang sia-sia dari ucapannya. Tidak ada yang sia-sia dari perbuatannya. Dimanapun dia berada, selalu memberikan kebaikan. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ucapannya Nabi Isa, Allah menjadikan saya berberkah. Berberkah artinya apa? Dimanapun dia berada, selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Wala'allahu aula. Pendapat terakhir ini katanya lebih utama karena sifatnya umum. Wala'allahu aula. Pendapat bahwa as-sahib bil jam yang dimaksud ada di sini sahib secara mutlak. Teman, orang yang ada di sekitar kita secara mutlak. Fa innahu yashmulu as-sahiba fil hadari was safar. Ya. Karena ini mencakup teman yang yang ketika kita mukim tidak bepergian jauh, teman yang ada di sekitar kita sehari-hari, was-safar, dan termasuk juga teman yang ada di perjalanan. Sifatnya umum. Wa yashmulu zauja, dan mencakup juga istri. Fa'ala sahibi li sahibihi haqqun zaidun ala mujarradi islamihi. Maka wajib fa'ala sahibi, wajib bagi seorang teman terhadap temannya. Fa'ala sahibi li sahibihi, maka wajib bagi seorang teman kepada temannya hak yang lebih, haqqun zaidun ala mujarradi islamihi, hak yang lebih dari sebatas Islam. Jadi haknya seorang muslim ada. Siapapun muslim, selama dia muslim, dia punya hak terhadap kita. Kita wajib berbuat baik kepada setiap muslim. Tapi kalau muslim itu adalah teman kita, orang yang ada di sekitar kita, maka haknya lebih daripada sebatas dia seorang muslim. Jadi semakin banyak sifat yang dimiliki seseorang terhadap kita itu, maka semakin besar kewajiban kita terhadap dia. Mim musa'adatihi ala umuri dinihi wa dunya. Kewajiban kita apa? Membantunya dalam urusan-urusan agama. Menasihati apabila dia melanggar, mengajak dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, salat, puasa,
mengajarkan dia tentang urusan-urusan agama, membantu dia menjalankan agamanya, memudahkannya. Nah, begitu juga dalam urusan dunia, urusan nafkahnya, pekerjaannya. Wan nushi lahu. Nush artinya berbuat baik. Ad-dinun nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah kebaktian, semua kebaikan, termasuk nasihat. Jadi nasihat itu bagian daripada an-nush. An-nush itu adalah kebaktian, kebaikan, bukan nasihat bahasa Indonesia, bukan. Karena ada yang menerjemahkan dinun nasihat, agama itu nasihat, bukan. Nasihat hanya sebagian daripada an-nush. An-nush itu segala bentuk kebaikan, itulah intinya agama. Agama ini semuanya baik. Makanya kata ad-dinun nasihat. Qila liman ya Rasulullah? Qila lillah. Bagaimana caranya kita menasihati Allah? Artinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya. Itu termasuk an-nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga an-nushul wan nushi lahu, berbuat baik kepada tetangga. Termasuk menasihatinya kalau melakukan sesuatu yang tidak baik. Wal wafa'i ma'ahu. Setia bersamanya. Wafa ini artinya berbuat baik juga, tapi wafa di sini artinya memenuhi haknya, memenuhi kewajiban terhadap tetangga ini fil yusri wal usri, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Artinya bagaimanapun kondisi kita harus senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Fil yusri wal usri wal mansyati wal makrah. Al mansyat artinya sesuatu yang kita senangi, kita semangat melakukannya. Wal makrah artinya sesuatu yang kita benci, yaitu diantaranya ketika kita harus sabar terhadap gangguannya. Karena saya mengatakan berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, teman, itu bukan dalam keadaan senang saja, dalam keadaan susah juga. Di antaranya ketika dia tidak melakukan kewajibannya atau dia menyakiti kita, mengganggu kita, maka kewajiban kita bersabar. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi justru membalas keburukan dengan kebaikan. Wadfa billati hiya ahsan. Balas dengan yang lebih baik. Jadi menjaga hubungan dengan teman itu baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jangan berteman kalau lagi senang saja. Kalau temannya dalam keadaan susah atau dia dalam keadaan susah, sudah lari, hilang pertemanan. Berarti hanya mendasari pertemanannya itu dengan materi saja. Ya, dan itu banyak. Ketika sementara menjabat, banyak sekali temannya. Tapi ketika sudah tidak menjabat lagi, lari semua temannya. Bahkan temannya menjadi musuh. Waliyazubillah. Seharusnya berteman dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam perkara yang kita senangi ataupun dalam perkara yang kita tidak senangi. Artinya teman ini mungkin banyak sekali kebutuhannya, banyak sekali permintaannya, ya kita penuhi sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting selama itu dalam ketaatan. Jadi di sini bukan fil mansyati wal makrah, bukan berarti dalam ketaatan dalam keadaan maksiat, tidak. Tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi maksiati al-khaliq. Tapi dalam keadaan yang sesuatu yang kita senangi, seperti contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah temanmu, belalah temanmu
baik ketika dia berbuat zalim ataupun terzalimi. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, nansuru wa huwa mazlum. Kami menolongnya kalau dia terzalim. Kaifa nansuru idza kana zaliman? Bagaimana kita menolongnya kalau dia berbuat zalim? Dia berbuat jahat, dia berbuat buruk. Bagaimana kita menolong dia? Qala tamna'uhu min zulmi. Rasulullah, kamu cegah dia dari kezalimannya, kamu cegah dia dari keburukannya, maka kamu harus itu termasuk menolong dia. Jadi seumpamanya ada sahabat kita melakukan keburukan, kita nasihati, kita cegah, kita larang. Jangan dibiarkan begitu saja, tutup telinga, tutup mata, urusannya dia. Tidak bisa. Itu bukan teman yang baik. Justru teman yang baik itu yang menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, menunjukkan kekurangan-kekurangan kita. Itulah teman yang baik. Ya. Bukan hanya kebaikan-kebaikan kita saja, sedangkan keburukan kita ditutupi. Nah, itu bukan teman yang baik. Itu justru teman yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Tentang tidak temanku, mau kau tidak, justru kamu jerumuskan dia dalam kebinasaan. Itu bukan teman yang bagus. Teman yang bagus, kita teman di dunia, kita teman di akhirat. Dan sampai pertemanan ini cuma sebatas di dunia. Di akhirat nanti dia menuntut, kamu tahu saya melakukan kesalahan, kenapa kamu tidak nasihati? Ya kan menuntut, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi. Ini semua. Dan jangan sampai dengan alasan teman kita menutupi dosa-dosanya atau kekurangan-kekurangannya, kita tidak memperbaikinya, tidak menolong dia bagaimana dia keluar dari kesalahan-kesalahan itu. Jadi bukan maksudnya di sini al-mansyati wal makrah, di sini artinya ikut berbuat keburukan atau membiarkan dia dalam keburukan. Wa ayyuhibba lahu ma yuhibbu li nafsi. Mencintai untuk dia apa yang dia cintai untuk dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Menyukai kebaikan untuk saudaranya seimannya seperti dia mencintai sesuatu untuk dirinya. Sebagaimana kita mencintai kebaikan-kebaikan, kemaslahatan, maka kita juga harus berikan, perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi, dan membenci sesuatu yang akan menimpa dia, temannya, seperti dia membenci hal itu menimpa dirinya sendiri. Yakrahu li nafsi, sebagaimana kamu tidak menyukai sesuatu, jangan kau berikan sesuatu itu kepada orang lain. Wa kullama zadatis suhbah, wa kullama zadatis suhbah ta'akkada al-haqq. Semakin bertambah kedekatan persahabatan itu, jadi semakin dekat dia dengan kita. Ya. Satu sekolah, satu jurusan, satu kelas, satu kamar. Terkadang satu ranjang, satu di atas, satu di bawah. Satu piring biasa makan. Nah, itu lebih besar itu haknya itu. Jadi semakin dekat dia dengan kita, maka haknya terhadap kita lebih besar. Kewajiban kita terhadap dia semakin besar. Itu ukuran persahabatan. Insyaallah nanti kita lanjut ini. Wazada wabnis sabil. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayat yang tadi wal jaril junub, apakah tidak dibatasi di sini muslim atau non muslim? Bagaimana jika tetangga yang paling dekat dengan kita itu adalah
tetangga non muslim. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum memberi dan menerima hadiah kepada non muslim. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wal jaril junub di sini itu bagaimana disebutkan di sini sifatnya mutlak. Semua orang yang ada di sekitar kita. Apakah dia muslim atau bukan muslim. Cuma kalau dia muslim lebih besar. Tapi kalau dia bukan muslim tetap dia punya hak kepada kita. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril itu setiap saat menasihati saya untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Ya Muhammad, lihat tetanggamu. Wahai Muhammad, perhatikan tetanggamu. Itu terus menerus Jibril selalu menasihati Nabi, mewasiatkan Nabi untuk berbuat tetangga sampai saking seringnya hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Sampai Nabi berpikir ini sepertinya tetangga ini akan dapat warisan kalau saya meninggal. Karena saking seringnya Jibril menasihati Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Abdullah bin Amr ketika perawinya ini hadis ini, karena hadis ini dia senantiasa memberi hadiah kepada tetangganya yang Yahudi. Selalu memperhatikan tetangganya. Kalau dia makan selalu dia berikan kepada tetangganya. Padahal tetangganya ini seorang Yahudi. Dan Nabi SAW juga senantiasa terkadang menjenguk tetangganya yang Yahudi, ya, baik kepada tetangganya, sekalipun tetangganya itu bukan orang yang beriman. Jadi yang dimaksud sahibul janji sifatnya mutlak. Cuma itu tingkatannya, semakin besar haknya, semakin kriterianya semakin besar. Jadi kalau dia muslim, tambah lagi itu haknya. Kalau dia teman, tambah lagi dekatnya. Dia orang miskin, tambah lagi haknya. Dia anak yatim, tambah lagi haknya. Dia kerabat sendiri, tambah lagi. Jadi ini semua kriteria ini bisa jadi satu orang punya kriteria yang lebih daripada satu, sehingga haknya tentu lebih besar. Seperti tadi mengatakan zil qurba, tetangga, kerabat sendiri, tetangga sendiri. Kemudian anak yatim juga. Kemudian dia juga miskin. Kemudian bisa jadi juga dia teman perjalanan. Bisa jadi juga dia teman di pekerjaan. Jadi sehingga kewajiban kita terhadap dia juga semakin besar. Begitu juga dengan memberi hadiah boleh. Nabi SAW itu juga terkadang memberi hadiah li ta'lifil qulub, memberi hadiah kepada non muslim untuk memberikan untuk melenakkan hatinya, untuk supaya dia tertarik dengan agama ini, tidak membenci agama Islam. Wallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami tanyakan Ustaz ini mengenai dalam satu majelis. Misalnya dalam suatu artinya dalam suatu pertemuan misalnya Ustaz ada orang Islam dan ada orang non Islam. Kemudian mereka itu saling membacakan kitabnya Ustaz. Saling membacakan kitabnya. Iya. Artinya umat Islam juga membacakan kitabnya. Kemudian non muslim juga membacakan kitabnya. Apakah itu dibolehkan Ustaz? Bagaimana? Maksudnya pengajian ini. Ya, dalam sebuah pertemuan. Maksudnya pertemuannya ini dalam rangka apa? Kalau dia dalam rangka diskusi, ya, untuk menampakkan mana yang hak, mana yang batil, bisa saja. Tapi kalau dia ikut juga menikmati di situ, dia mempercayai isinya di dalamnya, nah itu tidak boleh. Nah, Nabi SAW ketika melihat Umar bin Khattab membaca Taurat, langsung merah mukanya Nabi SAW. Afi syakkin anta ya Ibnu Khattab.
Apakah kamu ragu dengan Islam ini, wahai Ibnu Khattab, sehingga kamu mau baca-baca lagi kitab-kitab suci yang lain? Marah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Islam sudah mengajarkan semuanya. Tidak ada lagi kebaikan yang tidak diajarkan oleh Islam. Sehingga kita tidak perlu lagi lirik-lirik kitab-kitab yang lain. Islam, Al-Quran menasakh kitab suci yang ada sebelumnya. Menasakh Taurat, menasakh Injil. Makanya Nabi SAW mengatakan, wallahi, selanjutnya, wallahi, lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa iyyattabi'. Saya mengatakan, seandainya Nabi Musa itu masih hidup, maka dia tidak punya hak kecuali ikut beriman kepada itu. Ini Umar bin Khattab yang dimarahi. Apalagi jadi kalau seumpamanya hanya sebatas dibaca, mau didiskusikan, mau dilihat mana yang hak, mana yang batil, boleh-boleh saja. Tapi kalau tujuannya untuk menikmati, artinya sebagai bentuk ibadah juga, sebagaimana dia kita beribadah dalam membaca kitab suci kita, maka kita juga mendengarkan kitab sucinya dalam bentuk ibadah juga. Artinya dalam bentuk kita meyakini kebenaran yang ada di dalamnya, maka tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau hanya sebatas mengkaji, maka dibolehkan. Dibolehkan sebatas mengkaji. Ada beberapa sahabat itu seperti Abdullah bin Amr, itu dia baca-baca kitab Taurat, dia baca-baca kitab-kitab samawi sebelumnya, hanya sebatas untuk mengkaji. Jadi sikapnya Nabi di sini beda sikapnya kepada Umar bin Khattab, beda sikapnya kepada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Karena di sini situasinya lain, di sini situasinya lain. Di sini situasinya seolah-olah menginginkan ada kebaikan di dalam. Tapi kalau di sini Abdullah bin Amr hanya untuk melihat, melirik apa yang ada di dalamnya, apa kekurangannya. Makanya Rasul mengatakan hadithu an Bani Israel. Berceritalah tentang kisah-kisah Bani Israel. Kemudian Rasul mengatakan wala tusaddiquhu, jangan kau benarkan, jangan sampai ada kedustaan di dalamnya, dan jangan kamu dustakan juga, jangan sampai ada kebenaran di dalamnya. Yang sampai kau mengatakan ini dusta, padahal itu betul firman Allah itu di situ. Tapi kalau yang sampai juga kau mengatakan benar, ternyata itu sudah termasuk ayat-ayat yang sudah dibolak-balikan, yang sudah dirubah, karena Allah mengatakan kepada kita bahwa mereka itu sudah merubah-rubah, melakukan perubahan terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kitab samawi, Taurat dan Injil. Berarti selain Taurat dan Injil lebih lagi, karena jelas-jelas itu bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sebatas buatan manusia. Jadi kondisinya dilihat, apa tujuannya, apa yang diinginkan ketika saling membacakan kitab itu, saling membacakan kitab Allah Ta'ala. Salah nanti kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'u min du'a'in la yastajabu lahu. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.